Pemirsa, bayangkan selama 5 tahun rakyat Indonesia tanpa sadar membayar lebih mahal untuk bahan bakar yang mereka gunakan setiap hari, alias membeli Pertalite namun dengan harga Pertamax. Sementara di balik layar ada permainan licik yang membuat negara merugi hingga 193,7 triliun rupiah dalam 1 tahun. Jumlah yang cukup untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kasus korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina bukan hanya sekedar penyimpangan keuangan, tetapi juga mencerminkan bagaimana sebuah sistem bisa dimanipulasi demi kepentingan segelintir orang. Dari dugaan pemalsuan kualitas bahan bakar, permainan harga hingga keterlibatan pihak-pihak berpengaruh, skandal ini semakin membuka mata kita bahwa praktik korupsi masih menjadi ancaman besar bagi kesejahteraan rakyat. Sejauh mana kasus ini bisa diusut tuntas? Siapa saja aktor utama di balik mega skandal ini dan bagaimana media berperan mengawal kasus yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bersama saya Arfi Fai, inilah Simpo Editorial, modus korupsi tata kelola minyak Pertamina. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni modus korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina. Dan pemirsa, Kejaksaan Agung ini akhirnya menahan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, usai ditetapkan tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina pada Senin 24 Februari 2025. Selain dia, ini terdapat juga Yoki Finandi yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purnomo VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, serta pihak swasta masing-masing adalah Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, kemudian Dimas Werhaspati yang merupakan Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan juga Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadan Judo yang merupakan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Dan tak hanya 7 tersangka tersebut, ini Kejagung juga kembali menahan 2 tersangka baru selang 3 hari dari penetapan dan juga penahanan tersangka, yakni tepatnya pada tanggal 26 Februari 2025. Yaitu mereka adalah Direktur Pemasaran Pusat dan juga Niaga Pertamina Patraniaga, Maya Kusumaya, dan juga VP Trading Operation Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Dan kalau kita melihat bagaimana ini menurut Kohar, bahwa Maya dan juga Edward ini diduga menyetujui pembelian bahan bakar minyak RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Hal ini menyebabkan pembayaran lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, Maya ini juga memerintahkan blending atau mengoplos produk kilang antara RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan BBM RON 92 yang dijual dengan harga lebih tinggi atau dengan harga Pertamax. Tindakan ini menimbulkan kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun. Yang update terbaru bahwasannya 193,7 triliun ini merupakan kerugian negara dalam setahun. Sementara kasus korupsi ini diduga dilakukan selama 5 tahun mulai dari periode 2018 hingga 2023. Jadi berdasarkan update dari Kejagung sampai saat ini berdasarkan hitung-hitungan sementara kerugian negara ini hampir mencapai 1 kuadriliun dan ini masih bisa ada kemungkinan bertambah dan kita masih menantikan bagaimana update terbaru dari Kejagung. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan modus korupsi tata kelola minyak Pertamina. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini menjadi hal yang tengah hangat di tengah masyarakat terkait dengan kasus korupsi di tubuh PT Pertamina Patraniaga yang merugikan keuangan negara hingga 197 triliun dalam setahun, karena ini diperkirakan terakhir setahun. Iya, diperkirakan terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kalau Sinpo ID melihat ini seperti apa, Mas? Ya, ini kita melihat ini sebuah kasus yang cukup miris juga ya. Ketika
daya beli masyarakat untuk menggunakan BBM dengan oktan atau RON yang sesuai dengan spesifikasi mesin yang disarankan, ternyata yang ada di dalamnya itu hasil blending. Ya, walaupun memang ada klarifikasi dari sejumlah pihak yang menyebut bahwasanya blending itu adalah hal yang wajar sepanjang kualitasnya itu tidak berubah. Tapi kan persepsi masyarakat kan masing-masing berbeda. Karena memang ternyata blendingnya dilakukan menggunakan BBM yang RON-nya itu 88 ditambah dengan RON 92 sehingga hasilnya menyesuaikan dengan yang punyanya Pertamax kan seperti itu. Ini yang pada akhirnya belakangan ini ramai di media sosial dan kita juga melakukan beberapa kali pemantauan di lapangan. Sejumlah pengguna yang dalam tanda kutip pemilik kendaraan bermotor yang biasa menggunakan Pertamax akhirnya antri di SPBU swasta. Ini yang cukup mengejutkan dari yang biasanya SPBU yang warna kuning gitu. Sepi, kadang juga lebih lengang. Belakangan ini jadi mendadak panjang antriannya. Berarti secara nggak langsung ada hal yang harus menjadi perhatian tersendiri untuk para stakeholder terkait, di mana pamor Pertamina saat ini sedang agak kurang baik. Dan ini harus segera bisa dibenahi dan bisa segera mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kita sih berharap masyarakat juga bisa lebih teredukasi lebih baik ya terkait masalah blending ini. Tentunya apakah blending ini nantinya ditentukan sebagai hal yang termasuk dalam merugikan negara atau tidak, itu nanti penyidik Jampisus Kejagung sendiri ya yang akan menentukan. Ya kita berharap ini bisa dikawal secara seksama dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat lebih luas. Dari hasil penyidikan sementara oleh Kejaksaan Agung ini mengatakan bahwasannya modus korupsi yang dilakukan di tubuh Pertamina ini bukan hanya terkait dengan blending ataupun mengoplos tersebut, tapi juga ada juga terkait dengan markup belanja, bahkan sampai dengan siasat-siasat untuk mengimpor BBM dari luar negeri dan lain sebagainya. Kalau melihat modus-modus ini seperti apa, Mas? Ya, ini cukup miris juga ya, karena di mana ada keputusan ini kan markup-nya itu kan terjadi ketika ada permen dari SDM yang menyebut bahwasanya produksi dalam negeri harus dioptimalkan untuk penggunaan di dalam negeri sendiri kan seperti itu. Sementara untuk impor itu sebelum melakukan impor maka kuota dalam negeri harus terpenuhi dulu dari hasil produksi dalam negeri. Sementara di dalam prosesnya ternyata ada mungkin bisa kita katakan sebagai mafia migas ya. Ini ya kita harapkan ini hanya terjadi di sektor migas juga, karena kita mencoba menghubungi beberapa narasumber terkait para pengamat kebijakan publik dan juga pengamat sektor ekonomi yang lain. Beberapa di antara mereka juga menyebut ini nggak hanya fenomena markup dan juga proses pemenuhan kuota dalam negeri menggunakan kuota impor yang kemudian didesain sedemikian rupa untuk kemudian bisa mengimpor, nggak cuma terjadi di migas, ternyata seperti itu fenomenanya. Dan ini kita harapkan bukan sebagai sebuah fenomena gunung es ya, karena memang kalau seandainya juga terjadi di mana-mana ya cukup sangat-sangat miris sekali. Dan tentunya kita harap ini bisa kasusnya dibuka secara terang benderang dan masyarakat juga pada akhirnya mengembalikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, karena memang kasus ini bisa diungkap sehingga aktor-aktor yang ada di belakangnya itu bisa dijerat oleh hukum seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan korupsi di tubuh PT Pertamina Patraniaga. Mas Bayu, kalau kita melihat Pertamina ini menjadi salah satu BUMN terbesar di Indonesia, dan adanya kasus ini cukup menjadi pukulan terhadap BUMN mengingat besarnya peran dari Pertamina selama ini. Kalau dari pandangan Sinpo ID melihatnya, kenapa korupsi ini di tubuh Pertamina bisa terjadi sampai 5 tahun dan baru terbongkar saat ini, Mas? Ya ini yang cukup kita sayangkan ya, mengingat Pertamina ini bukan sebuah BUMN yang ecek-ecek lah. Dia cukup memainkan peranan besar terkait distribusi pasokan BBM yang ada di seluruh Indonesia. Which is itu juga dari Sabang sampai Merauke. Yang mengelola ini adalah Pertamina sendiri nih. Nah, terus di dalamnya juga proses pengadaannya ternyata belakangan terindikasi ya adanya dugaan-dugaan korupsi. Ini sangat-sangat kita sayangkan ya, karena memang ternyata ada intrik di dalamnya untuk kemudian bisa dilakukan markup harga dalam proyek pengadaan impornya. Nah, ini berarti secara nggak langsung memang sudah ada desain sedemikian rupa yang kemudian disetujui oleh sejumlah pihak, terutama para pejabat-pejabatnya, untuk kemudian kasus ini pun akhirnya terungkap di tahun 2025. Ya kita sangat-sangat menyayangkan ya, apalagi dalam rentang waktu 2018 ke 2023, ini kan Indonesia sedang diterpa COVID-19 kan. Berarti secara nggak langsung pada momentum di mana Indonesia ini saat itu sedang empot-empotan untuk berusaha bangkit lagi dari pandemi, terus kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh segelintir pihak untuk meraup ya cuan buat mereka masing-masing. Ini yang sangat kita sayangkan. Ya kita berharap penyidik bisa melakukan proses penyidikannya jauh lebih mendalam lagi sehingga nilai kerugian negara yang dalam tanda kutip bisa mencapai kuadriliun tersebut bisa kemudian diimplementasikan dan dikembalikan kepada negara. Karena cukup lumayan besar juga kan kalau seandainya memang 93,7 kalau nggak salah itu per tahunnya, kalau ditarik sampai 5 tahun itu sampai sekian kuadriliun, iya lumayan buat jadi APBN di tahun selanjutnya kan seperti itu. Atau enggak setidaknya buat
pemasukan untuk negara untuk kemudian diimplementasikan untuk berbagai macam kebijakan pro rakyat kan juga lumayan juga. Makanya kita harap ini bisa berjalan proses penyidikannya dengan lancar dan para pihak terkait juga ya harap-harap cemas. Karena memang saat ini Kejaksaan Agung juga tentunya tidak akan pandang bulu siapapun yang terlibat. Siapapun yang punya andil dalam proses terjadinya rasuah di rente mafia migas itu bisa kemungkinan untuk kemudian diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka berikutnya. Terlebih sejauh ini kan 5 tersangka yang awal ditetapkan, kemudian ada pengembangan, terus ditetapkan lagi ada 2 orang, jadi total ada 7 orang. Gak menutup kemungkinan masih ada tersangka-tersangka lain. Mengingat rentang waktunya cukup panjang juga, karena ada 5 tahun di situ, dan nominalnya juga cukup besar, seperti itu. Artinya memang masih ada kesempatan bagi Kejagung untuk mengembangkan kasus ini hingga adanya tersangka-tersangka lain yang mungkin nantinya akan ditetapkan dalam kasus ini, Mas. Iya, itu punya kemungkinan yang cukup tinggi ya. Mengingat sejauh ini 7 orang untuk kemudian bisa menikmati uang yang nominalnya sangat besar itu, iya, nggak mungkin hanya cuma 7 orang yang menikmati kan seperti itu. Makanya nanti kita lihat bagaimana proses penyidikannya berjalan secara simultan untuk kemudian bisa kita lihat lagi hasilnya, kita review secara sama kenapa pihak ini belum kena, kenapa pihak ini yang dijerat, apakah pihak ini juga terlibat lagi dengan tindak pidana korupsi yang lainnya. Nggak menutup kemungkinan juga ada proses-proses pencucian uang juga di situ. Dan apalagi terjadinya di tengah Indonesia yang saat itu sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya. Berarti secara nggak langsung ini yang harus menjadi sebuah pembahasan sendiri di internal Kejaksaan Agung untuk kemudian bisa meraup tersangka yang jauh lebih banyak lagi, yang lebih berperan untuk memaksimalkan pengembalian uang kerugian negara seperti itu. Ini yang kemudian menjadi sorotan masyarakat, terutama para netizen, adalah bagaimana fakta-fakta menarik ini terkait dengan besaran. Sebenarnya kalau kita melihat besaran gaji yang diterima oleh Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga ini kan mencapai dalam 1 bulannya lebih dari 1 miliar rupiah. Tapi dengan besaran gaji tersebut ini tidak menutup kemungkinan atau tidak membuat Dirut itu kemudian tidak melakukan korupsi. Sekali lagi ini bukan soal besaran gajinya. Bahkan bisa jadi Dirut bukan sebagai pihak utama yang menerima uang. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama ya. Kalau seandainya nanti ada pembuktian bahwasanya dalam proses tersebut ada pihak lain yang jauh lebih tinggi perannya untuk kemudian meraup cuan jauh lebih besar daripada 7 orang ini, berarti dia yang ya bisa dikatakan dalang sebenarnya. Ini yang saat ini sedang dicari-cari oleh tim penyidik, dan tentunya itu berdasarkan hasil keterangan para saksi, terus keterangan tersangka-tersangka, pihak-pihak yang terlibat juga, dan kecukupan alat bukti untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya. Ya kita berharap ada dari 7 orang ini yang kemudian mengajukan status justice collaborator ya. Tentunya kalau justice collaborator yang pertama harus mengakui kesalahan kan. Ketika mereka sudah mengakui kesalahan untuk kemudian bisa mengungkapkan peran pihak yang lebih dominan di atasnya dia. Jadi kita harap dengan adanya pengajuan justice collaborator kemudian bekerja sama dengan penegak hukum, maka otak di atas kasus korupsi yang merugikan negara cukup besar ini bisa terungkap seperti itu. Mas, yang menarik lagi adalah ini terkait dengan besaran kerugian negara ini yang mencapai 193, sekian triliun dalam setahun, yang dalam 5 tahun kemudian Kejagung menaksir ini hampir mencapai 1 kuadriliun. Ini menjadi angka kerugian yang fantastis, yang sangat besar. Yang menjadi persoalan adalah apakah memang semua kerugian negara tersebut nantinya bisa dikembalikan atau seperti apa kalau melihat bagaimana tren penyidikan kasus korupsi sebelum-sebelumnya, Mas? Ya ini kalau kita lihat
kita belajar lah dari yang kasus korupsi yang paling mega korupsi sebelumnya itu ada di korupsi timah, ya kan? Bagaimana proses penindakannya di korupsi timah untuk kemudian bagaimana kerugian negaranya yang sejauh ini bakal diambil. Ya, itu dia yang nanti bakal kita bahas lagi. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan korupsi di tubuh PT Pertamina Patraniaga. Mas Bayu tadi sempat ada yang terpotong terkait dengan bagaimana pembahasan kita terkait dengan pengembalian kerugian negara yang mencapai, kalau di kasus ini diperkirakan mencapai hampir 1 kuadriliun. Tapi kalau kita melihat pada tren korupsi, kasus-kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah sebelum-sebelumnya, itu seperti apa, Mas? Apakah memang semuanya sudah berhasil dikembalikan atau memang seperti apa? Atau hilang begitu saja? Ya, ini yang pada akhirnya menjadi salah satu fokus juga dari Sinpo ID untuk melihat bagaimana tren pengembalian kerugian negara akibat kasus korupsi. Jauh ini masih juara satu itu kan masih ada di kasus korupsi timah ya. Which is di situ ada nominalnya hampir 300 atau mungkin update-nya udah di atas 300-an ya. 300 triliunan. Sementara sejauh ini yang kita lihat dari putusan para tersangka, salah satunya ya kita ngutip itu dari pihak yang paling mencolok namanya, ada sosok Harvey Muiz, suami dari Dewi Sandra. Ini Sandra Dewi. Maaf, Sandra Dewi. Jadi nominal pengembalian keuangan negara, uang pengembalian yang dibebankan terhadap seorang Harvey Muiz ini totalnya baru 420 miliar. Untuk mencapai 1 triliun aja kayaknya sulit gitu kan. Sementara ada pihak-pihak lain yang dalam putusan tersebut juga dibebankan untuk pengembalian kerugian negara. Tapi kan nominalnya apakah bisa mencukupi 300 triliun? Ini yang pada akhirnya membuat Kejaksaan Agung juga harus kemudian melakukan kajian tersendiri, apakah kasus ini bakal terus dikembangkan, apakah masih ada pihak lain yang harus perlu dijerat. Dan ini yang kita harapkan tidak melulu menjadi sebuah fenomena bahwasanya kerugian negara yang totalnya besar tapi proses pengembaliannya kurang besar. Nggak sejalan dengan bagaimana yang disebutkan sebagai kerugian negara yang sampai ratusan triliun. Dan kita lihat lagi, kalau di kasus
korupsi Pertamina ini, nominalnya kan sejauh ini 193,7 triliun. Dan itu katanya per tahun. Kalau seandainya dikali dalam rentang waktu 5 tahun itu sampai 1 kuadriliun. Besar banget kan. Nah, tapi bagaimana nanti implementasi proses pengembalian kerugian negaranya? Ini yang tentunya menjadi tantangan buat Kejaksaan Agung untuk kemudian bisa membuktikan hal tersebut dan bisa mengembalikan kerugian negara semaksimal mungkin. Ya tentunya kita harap ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan untuk kemudian bisa mengungkapkan siapa sosok yang jauh lebih dominan dalam proses korupsi di PT Pertamina seperti itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana kiprah atau sepak terjang dari Kejaksaan Agung, di mana kemarin juga sempat mengungkap kasus timah, kemudian saat ini yang juga menggemparkan adalah kasus di tubuh PT Pertamina Niaga yang bernilai triliunan rupiah ini. Kalau melihat Kejaksaan Agung ini seperti apa, Mas? Ini sangat impresif ya. Beda sama tetangganya yang ada di Kuningan. Kalau kita lihat KPK sendiri juga kan sejauh ini belum, ya kita harap terpacu juga dengan adanya penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap kasus-kasus korupsi yang besar, terus kemudian KPK juga terpacu untuk melakukan hal serupa. Ya kita harapkan ini menjadi sebuah iklim positif buat para penegak hukum untuk kemudian berpacu dalam tanda kutip mengungkap kasus-kasus korupsi yang telah merugikan negara. Jadi secara nggak langsung, ini pokoknya gini deh. Penindakan korupsi ini nggak harus melulu terkait masalah seandainya ada kasus terus kemudian diungkap kepada publik, terus kemudian sudah ditindak sekian, dikembalikan ke negara sekian. Nggak melulu soal itu ya. Juga ada proses-proses lain seperti pencegahan-pencegahan. Nah, pencegahan-pencegahan korupsi ini yang kita harapkan bisa dilakukan jauh lebih masif lagi selain proses penindakannya. Jadi penindakan jalan terus, tapi di sela itu juga ada proses pencegahan yang terus dimasifkan agar setidaknya aturan-aturan yang dalam tanda kutip masih abu-abu terkait proses ya seperti permainan kuota impor dan sebagainya ini bisa diminimalisir mungkin. Jadi nggak cuma sekedar aparat penegak hukum juga sih. Di situ juga ada peran anggota DPR juga, peran presiden juga, dan political will dari partai politik juga, yang tentunya akan menerbitkan sebuah kebijakan yang jauh lebih inklusif dan lebih baik dalam proses pencegahan terjadinya korupsi seperti itu. Mas, dengan terbongkarnya kasus-kasus korupsi besar dengan yang merugikan negara hingga ratusan triliun ini, apakah ini juga menunjukkan bagaimana komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang di awal tidak akan main-main dengan para koruptor dan akan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia? Apakah memang ini salah satu bukti dari ungkapan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut, Mas? Iya, ini sebuah komitmen yang pada akhirnya diterjemahkan dengan positif oleh para aparat penegak hukum yang ada di bawahnya ya. Baik itu Kejaksaan Agung, terus KPK, Polri, sebagai aparat penegak hukum untuk kemudian mengimplementasikan proses pencegahan dan penindakan kasus korupsi dengan baik. Ya, kita harapkan ini bisa terus dipertahankan ya iklim pemberantasan korupsinya ya, karena memang sebagaimana yang pernah disampaikan Prabowo ketika janji-janji pemilunya sebelumnya, itu dia mengatakan jangankan mengejar koruptor di dalam negeri, ke Antartika pun masih dikejar kan, dia bilangnya seperti itu ya. Kita harapkan nggak cuma sekedar sebuah jargon yang kemudian hilang entah kemana, tapi ini bisa diimplementasikan oleh aparat penegak hukumnya, termasuk kasus-kasus yang sejauh ini belum selesai. Jadi nggak cuma berhenti di kasus yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, juga masih ada kasus-kasus lain seperti pengadaan pesawat di PT Garuda dan sebagainya. Ini
bisa kemudian diungkap oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk kemudian bisa mengembalikan kerugian negara semaksimal mungkin, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita di hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mas Bayu. Ya Sinpo ID berharap masyarakat bisa lebih teredukasi lagi terkait masalah blending, karena memang blending ini bisa dikatakan itu legal dilakukan karena sudah diklarifikasi juga oleh anggota DPR Bambang Haryadi bahwasanya blending itu memang sah untuk dilakukan sepanjang produknya tidak berkurang kualitasnya. Jadi nggak usah takut lagi untuk kemudian menggunakan Pertamax, dan karena memang Pertamax yang dioplos itu kualitasnya tidak berkurang. Jangan lupa jauhi korupsi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.